Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nir SPD dari SMP Negeri 3 Cibatu, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, akan melaksanakan pembelajaran PPR dari Universitas Patimura Maluku. Selamat menyaksikan. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Selanjutnya laki-laki. Siap berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Kalau ibu ucapkan kabar, kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap ya? Ibu tanya sekali lagi, apa kabar hari ini? Iya, tetap semangat ya. Untuk memulai pembelajaran, kita mulai berdoa dulu. Alangkah lebih baiknya itu untuk memulai pembelajaran. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya bisa selamat, bisa lancar. Tolong untuk berdoa dipimpin sama ketua kelas kita. Siapa? Salwa ya? Boleh, Salwa dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk kali ini Ibu absen dulu di pembelajaran PPKN. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oh, alhamdulillah, ini hadir semua. Ini berarti kalau hadir semua, kita itu harus banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah. Kenapa? Kita sudah diberi nikmat, kesehatan, jadi bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalian bisa bersekolah dengan sehat, ya. Apalagi sekarang musim dari COVID-19 sudah berlalu. Semoga kita disehatkan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk memulai pembelajaran, tolong dicek kiri kanan apakah ada sampah atau tempat bekas-bekas yang lain, atau mungkin kerapihan kalian ada yang belum rapi. Silakan kerudungnya, takut ada yang kelihatan atau apa. Silakan. Ya, kalau sudah rapi, tolong di sini yang namanya pembelajaran. Setiap pembelajaran itu ada nilai karakternya. Apalagi ini pembelajaran PPKN. Kita wajib melakukan
menyanyikan lagu wajib nasional. Itu bukti kita terhadap cinta tanah air ya. Buktinya kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk menyanyikan lagu wajib nasional bisa dipimpin sama Susi. Beri handnya ya. Boleh Susi tampil ke depan. Siap berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, Terima kasih Susi. Silakan duduk kembali. Ya, untuk memulai pembelajaran kita akan membahas bab 2, tapi sebelumnya ada tujuan pembelajaran. Di dalam PPKN itu tujuan pembelajarannya yaitu di sini sudah dipaparkan sama Ibu, tolong bacakan. Coba Keke bacakan apa tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Memahami pengertian dan macam-macam norma. 2. Menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat tentang berbangsa dan bernegara. 3. Yang ketiga, Menunjukkan perilaku sesuai norma. yang keempat, Menunjukkan macam-macam keadilan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama di sini memahami. Kalian harus memahami pengertian dan macam-macam norma. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, kalian harus bisa menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Yang keempat, kalian harus bisa menunjukkan macam-macam norma keadilan. Ya, di sini ada beberapa materi nanti kita bahas, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Sebelum kita melanjutkan yang pertama yang sekarang, apakah masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Ya, pembelajaran minggu lalu. Coba Nabila, materi yang minggu lalu apa Bila? Oh, Salman ya? Apa Salman? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, itu pelajaran minggu lalu, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bab 1. Sekarang kita akan meninjau ke bab 2, yaitu norma dan keadilan. Sebelumnya dalam materi kemarin, apakah masih ingat apa dasar negara kita? Ada yang tahu dasar negara kita? Iya, Pancasila, yaitu lambang burung Garuda. Coba kalian masih ingat gak? Lambang burung Garuda apa saja nih? Dari urutan yang pertama apa? Yang kedua rantai. Yang ketiga yang keempat yang kelima pintar. Diucapkan. Terima kasih kalian berarti sudah hafal materi kemarin. Tapi kalau misalkan kalian harus lebih cepat ingatannya, biasanya selalu pakai musik atau lagu ya. Kalian kan pasti ingat minggu kemarin Ibu sudah mengajarkan 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Bisa kan? Bisa. Kita coba sambil berdiri. Ayo kita coba yang minggu kemarin untuk lebih hafal lagi ya. Kita lakukan 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala
based learning, yaitu PBL. Apa itu PBL? Di sini PBL itu yang meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah. Di sini memusatkannya pada keterkaitan antara disiplin ya, penyelidikan otentik, kerjasama, menghasilkan karya, serta peragaan. Terus pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa. Jadi intinya kalian nanti yang aktif. Nah, Ibu akan menayangkan materi kali ini, yaitu tentang bab 2, materinya norma dan keadilan. Sebelumnya kita tayangkan dulu video pembelajarannya. Nanti kalian menyimak, menelaah, terus harus bisa memahami. Kita mulai ya. Melihat dan menelaah video barusan, apa hasil dari kalian setelah melihat semua ini aja? Anggap saja kalian menonton di bioskop, kan kita suka bisa menceritakan lagi ya. Coba di situ kan ada bentuk-bentuk pelanggarannya apa saja. Apakah itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan atau kesopanan dari pembelajaran yang tadi, video yang tadi? Ada yang tahu nggak itu termasuk pelanggaran apa? Terus di sini yang pertama nih, bentuk pelanggaran apa saja? Ada yang tahu nggak dari hasil video yang tadi? Bentuk pelanggaran apa saja? Yang pertama tanpa sabuk pengaman. Yang kedua tanpa TNKB. Bu bisa jawab. Apa? TNKB itu apa? TNKB itu kan yang tadi pelanggarannya tidak memakai sabuk pengaman. Yang kedua tidak memakai TNKB. Setelah kalian mengamati yang tadi di video, di dalam setiap kendaraan itu ada surat nomor TNKB. TNKB itu nomor tanda kendaraan bermotor. Kan tadi ada bukti pelanggaran beberapa orang yang membawa motor. Terus di screenshot kan itu bentuk pelanggarannya tidak memakai nomor TNKB. Jadi tanda kendaraan bermotor itu suka ada. Kalau dulu itu bahasanya nomor polisi ya. Ya, selain dari bentuk pelanggaran yang barusan disebutkan, apa lagi? Ada yang tahu nggak? Yang ketiga tidak menggunakan
parkir liar atau sembarangan. Ya, situ ada bentuk-bentuk pelanggaran, yaitu dilarang mengikuti iring-iringan VIP. Kadang kita suka memanfaatkan ya, kalau ada ambulan atau pejabat yang lainnya lewat, kita suka mengikuti, itu nggak boleh, ada aturannya ya. Terus dilarang parkir sembarangan, dilarang masih banyak lagi bentuk pelanggarannya. Ada lagi yang tahu bentuk pelanggarannya yang tadi tertera di dalam video pembelajaran? Iya, Riki, apa Ki? Menggunakan TNKB buatan, menggunakan kaca film berlebihan atau gelap, melanggar lampu merah, belum cukup umur atau anak SD membawa motor, dan juga menerobos lampu merah. Iya, di situ kita jangan melanggar lampu lampu merah ya, dilarang menerobos. Terus dilarang memakai kendaraan yang belum cukup umur. Kenapa di sekolah kita dilarang membawa kendaraan motor? Ya kan, di sekolah kita diwajibkan untuk diantar jemput sama orang tua siswa. Karena ada aturannya, itu melanggar dari norma hukum, nggak boleh. Kecuali kalau sudah usia di atas 17 tahun atau 17 tahun ke atas, itu boleh. Karena kita sudah memiliki identitas kependudukan ya. Jadi boleh untuk memakai SIM. SIM itu surat izin mengemudi, yaitu SIM C. Jadi boleh. Kalau usia kalian belum bisa membawa kendaraan. Ada juga di situ bentuk pelanggarannya yang membawa kendaraan lebih dari 2 orang, itu tidak boleh. Memakai TNKB buatan juga itu nggak boleh. Contohnya, yang sering memakai TNKB buatan itu kadang dari plat merah sekarang suka diganti dengan yang plat biasa. Itu tidak boleh ya. Apalagi kalau misalkan kita takut ada yang belum membayar pajak, digantilah tanda kendaraannya, itu tidak boleh ya. Bisa dipahami ya untuk kalian ke depannya, karena menginjak nanti dewasa kalian sudah tahu aturan-aturan berlalu lintas. Selanjutnya, kenapa yang tadi pelanggaran itu banyak yang dilakukan? Kenapa alasannya? Kenapa Salwa? 1. Kurangnya kesadaran pengguna jalan. 2. Minimnya pengetahuan soal aturan. 3. Kurangnya kesadaran untuk selalu tertib lalu lintas. 4. Selalu mengulangi kesalahan yang sama karena tidak punya rasa tanggung jawab. Ya, kalau kita tidak melakukan sosialisasi tertibnya berlalu lintas atau keselamatan kita untuk berlalu lintas, maka kita akan selalu melanggarnya. Terus kenapa alasannya kita yang tadi melanggar itu? Karena selalu diulang-ulang. Kesalahan itu udah tahu salah, tetapi masih diulang-ulang. Ya, ada lagi di sini bagaimana kita harus nih untuk menanggapi hal yang tadi kita tayangkan. Ada yang tahu nggak kita harus bagaimana? Apa Pilwa? Harusnya kita mematuhi peraturan lalu lintas dengan tujuan untuk mengatur ketertiban lalu lintas, keselamatan saat berkendara bagi pengguna jalan lainnya, mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalanan akibat ketidaktertiban lalu lintas. Iya, kita Senin kemarin sudah mengundang Bapak Kapolsek Cibatu. Gunanya untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahmi. Yang kedua untuk bersosialisasi. Kalian kan belum paham tentang peraturan-peraturan lalu lintas. Kadang peraturan sebagai seorang siswa itu seperti apa. Nah, kalau misalkan melanggar ini, kita kan nggak tahu, sering aja melanggar. Karena nggak tahu sanksinya apa. Coba ada yang tahu nggak kalau kita melanggar di lalu lintas? Ada yang tahu nggak sanksinya itu apa? Ibu, Apa di? sanksinya akan mendapatkan denda 500.000 pasal 287 ayat 2 atau penjara 2 bulan. Ya, kalau kita melanggar ya. Yang pertama, pelanggaran di dalam berkendara itu ada yang tidak cukup umur, tidak mempunyai SIM, tidak membayar pajak. Ingat ya, membayar pajak itu penting. Terus di sini yang termasuk dari tadi pelanggaran-pelanggaran itu termasuk ke dalam pelanggaran norma apa? Ini Bu, Apa? norma hukum. Norma hukum. Iya. Nanti kita bahas di sini macam-macam norma. Nah, barusan kata Putri situ norma hukum.
Ini bukti-bukti gambar-gambar dari macam-macam contoh pelanggaran norma. Ya, sedikit Ibu jelaskan. Ya, untuk memulai materi kali ini kita akan membahasnya, yaitu di sini norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan mengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Itu adalah pengertian dari norma. Secara etimologi, kata norma itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, ya, yang artinya patokan, pokok kaidah atau pedoman. Tapi ada juga di sini beberapa ahli mengatakan di sini bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan atau adat istiadat. Nah, kenapa di sini ada pentingnya norma dalam masyarakat? Disebabkan karena norma itu mempunyai peranan sebagai berikut, yaitu menciptakan ketertiban di masyarakat. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan di masyarakat. Yang ketiganya, memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan. Makanya peranan penting dalam norma itu yaitu menciptakan ketertiban. Kalau kita tidak ada norma, apa yang akan terjadi? Ya, kalau misalkan tidak ada norma, jangankan tidak ada norma di sekolah kita, kalau tidak ada aturan, apa yang akan terjadi di sekolah kita? Kacau, ya. Jangankan tidak ada aturan juga banyak yang melanggar. Ada aturan, ada juga bentuk pelanggaran. Kalau bentuk aturan itu di sekolah ada ya yang disetujui. Nah, ini macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam-macam norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Awas jangan tentukan norma kesusilaan dengan norma kesopanan. Kadang itu seringkali kita tertukar. Beda tipis ya. Ini adalah norma agama. Norma agama itu peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sini kan di Indonesia itu ada beberapa agama, bukan hanya agama Islam saja. Ada berapa agama di Indonesia? Yang pertama agama Islam, yang kedua Islam, yang ketiga ya, terus Hindu, yang ada juga Konghucu. Sini ada sumber aturannya. Dari mana sumber aturan norma agama? Itu dari Tuhan atau kitab suci. Sanksinya kalau misalkan yang melanggar norma agama itu sanksinya berbentuk dosa. Bagi yang melanggar dosanya ditanggung masing-masing. Ada juga di sini norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan, ya, dari hati nurani. Kalau misalkan hati nurani kita, yang itu salah, kita jangan melakukan. Nah, itu yang bersumber dari hati nurani. Jadi sumber aturan dari norma kesusilaan itu berdasarkan hati nurani manusia. Sanksinya norma kesusilaan apa? Yang pertama itu rasa takut, khawatir, terus penyesalan. Kalau misalkan kita melanggar norma kesusilaan, contohnya apa melanggar norma kesusilaan? Contoh pelanggarannya itu dalam norma kesusilaan yaitu menyontek, mengambil dompet teman. Kita kan setidaknya suka mengambil ya barang milik teman. Itu rasa takut itu ada, ya. Dalam hati kecil itu rasa takut ada, khawatir, penyesalan. Rasa takutnya apa? Aduh, saya mengambil takut ketahuan. Setelah takut ketahuan, nggak ketahuan, langsung melakukan lagi. Terus ada juga khawatir, dia tidak akan tenang. Saya merasa salah. Dalam hati kecil pasti merasa, oh iya itu yang saya lakukan salah. Sehingga dia tidak tenang, khawatir terus. Ada juga di sini penyesalan, ya, sanksinya itu penyesalan.
kalau misalkan melakukan itu, nyesel, saya tidak akan mengulang lagi. Kalau yang sudah berubah, aduh nyesel, padahal semua diambil, ya. Kadang suka gitu. Ini adalah sanksi dari norma kesusilaan. Ada juga di sini contoh dari norma kesopanan dan pengertiannya. Norma kesopanan itu adalah peraturan yang hidup yang bersumber dari tata pergaulan masyarakat tentang etika atau sopan santun dan tata krama dalam masyarakat. Sini norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat. Kenapa? Karena macam norma kesopanan itu beda-beda di setiap negara. Di kita kan adabnya dari seorang ahli dari Jawa Barat ya, kesundaan, kita nggak boleh ada aturannya, misalkan memegang apalah ya gitu. Kadang suka ada yang iseng. Nah, dari negara yang lain itu nggak, ada juga yang berbeda ya dari tiap aturan dari norma kesopanan. Di sini ada sumber aturannya. Sumber aturan norma kesopanan itu berasal dari dalam masyarakat. Apakah masyarakat itu sudah menentukan, oh norma kesopanan itu misalkan dilarangnya yang kurang baiknya seperti apa? Sanksi norma kesopanan itu dari masyarakat berupa ejekan, hinaan, atau pengucilan. Misalkan contoh pelanggarannya, kadang kan juga ada ya anak yang seusia kalian yang tidak tahu atau tidak diarahkan sama orang tuanya itu suka memakai celana pendek, terus memakai motor berkendara. Ada juga yang lewat seenaknya, tidak permisi jalan saja, udah tahu di depannya ada orang tua yang sedang ngobrol atau apalah, kita lewat saja, tidak permisi. Dibiasakan ya kalau lewat depan orang tua mengucapkan permisi atau bahasa Sundanya punten. Kalau bisa jangan sambil kita tegak ya, yang namanya permisi punten diusahakan untuk menunggu punten gitu ya. Itu adabnya seorang yang mempunyai etika atau sopan santun. Jadi sanksi norma kesopanan itu dari masyarakat berupa ejekan, hinaan, atau pengucilan. Kenapa? Karena kalau misalkan ada yang lewat, ih anak siapa ya itu, kok nggak sopan banget, itu bentuknya seperti itu ya, kok nggak sopan banget, sekolah nggak ya? Dan ada juga orang tua yang anaknya tidak sopan, itu anak siapa ya naik motor tanpa berbusana sopan, itu kan juga jadi ejekan atau hinaan. Dilanjut lagi di sini norma hukum. Norma hukum itu norma atau aturan yang bersumber dari pemerintah atau negara. Norma hukum dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tertulis atau tidak tertulis di sini ya. Sistematika tertentu pelanggaran terhadap norma hukum ini dikenakan sanksi yang tegas berupa denda dan atau penjara. Jadi kalau norma hukum itu dibuatnya atau yang bersumber dari pemerintah atau negara. Sumber aturannya ini dibuat oleh pemerintah, sanksinya norma hukum itu denda atau penjara. Apabila ada yang melanggar dari norma hukum, sanksinya adalah denda dan penjara. Ya, setelah Ibu paparkan materi pembelajaran kali ini, silakan kalian mengerjakan LKPD. Sini ada lembar kerja peserta didik. Dikerjakan di buku tulis. Nanti kita untuk membahasnya tampil ke depan per kelompok. Ibu sudah membagikan per kelompoknya, yaitu terdiri dari 5 orang siswa. Kebetulan kelas kita yaitu berjumlah 20 siswa, bisa dibagi menjadi 4 kelompok ya. Siapkan buku kalian di sini, kerjakan dan amati lagi contoh video lembar kerjanya. Udah disiapkan buku tulisnya? Sudah. Ya, kita lihat dari lembar kerja peserta didik. Pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia masker dan mendapat sanksi sosial di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta. Dia menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyerbu di area pasar.
Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Nah, terus abang lagi memilih sanksi bersih-bersih. Inilah rekaman CCTV milik Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Harapan Jaya, Kalidoni, Palembang. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan Ya, tadi kan sudah melihat LKPD dari video yang akan kalian kerjakan. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Di sini Ibu sudah membuat kelompok, 4 kelompok ya, masing-masing terdiri dari 5 orang. Kebetulan kelas kita jumlahnya 20, jadi kelas kecil. Silakan di sini ada LKPD, kerjakan sama kalian. Setelah kalian kerjakan, kerja kelompok dengan teman yang satu kelompok, terus berdiskusi, cari informasi dan cari jawabannya. Kemudian kalian kalau sudah beres tampil ke depan untuk mempresentasikan saya dari kelompok mana saja. Silakan kerjakan di buku LKPD kalian. Ya, silakan ya. Ibu kasih waktu 20 menit. Ayo kerjakan LKPD-nya. Nanti tampilan siapa yang akan tampil ke depan, yang akan membacakannya ke depan ya. Kenapa? Ya. Video kerjasama. Ini ada bentuk penilaiannya, yaitu ada penilaian diskusi, yaitu kerjasamanya ada, terus pengetahuannya ada. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, kita akan menampilkan hasil dari kerja kalian per kelompok. Mana yang akan tampil dengan hasil jawaban yang lebih bagus, kita lihat masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, silakan siapa yang akan menampilkan presentasinya? Boleh. Yang lain boleh untuk memperhatikan, boleh untuk menyangka, atau memberi pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pengertian norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Kedua, macam-macam norma. Ada norma agama, norma susila, norma sosial, sopanan, dan hukum. Yang ketiga, unsur pokok yang terdapat dalam suatu norma adalah perintah dan larangan. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang mau ditambahkan? Pas, nggak ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu menambahkan ya, tadi norma ada 4 norma: norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, bukan norma susila ya, tapi norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dilanjut kelompok 2, silakan perwakilan kelompok 2, siapa yang akan ke depan? Ya, Susi, silakan Susi ke depan. Apa hasil jawaban dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2.
Kaitan antara norma dan nilai sosial adalah norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Tujuannya dibuatkan norma dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apakah yang dimaksud norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah yang bersumber dari hati nurani manusia, contohnya membantu orang lain. Iya, itu hasil dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Siapa yang akan memaparkan di presentasi ke depan? Oke, boleh Riki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 7 dan nomor 8. Apakah yang dimaksud dengan norma kesopanan? Berikan contohnya. Norma kesopanan adalah norma yang timbul akibat dari pergaulan-pergaulan masyarakat. Contohnya menghormati orang tua, tidak memudah di sembarang tempat, dan lain-lain. Mengapa norma hukum diperlukan dalam kehidupan masyarakat? Untuk mengatur hubungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Iya, itu jawaban dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut untuk kelompok 4. Silakan perwakilannya siapa? Ita. Ya, silakan Ita tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Iya. Apakah yang dimaksud dengan norma agama? Yaitu norma agama bersifat abadi. Maksudnya adalah norma itu berlaku selama kita masih hidup di dunia. Sedangkan universal artinya adalah norma itu berlaku untuk semua umat beragama. Berikan contoh perbuatan yang tidak menghormati aturan hukum, yaitu tidak menggunakan helm saat berkendaraan, tidak membawa SIM saat berpergian menggunakan kendaraan. Iya, itu jawaban dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Jawaban dari semua kelompok, jawabannya hasilnya bagus-bagus semua. Cuma ada sedikit yang perlu ditambahkan. Ucapkan terima kasih. Jawabannya sangat bagus-bagus ya. Intinya pembelajaran kali ini tentang norma dan keadilan itu biasanya yang terjadi di setiap yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi tidak jauh-jauh kayak tadi pertanyaan nomor 10 kelompok 4 yaitu tentang pelanggaran itu dilarang yang pelanggarannya tidak memakai helm. Itu di aturannya harus memakai helm karena apa? Ada manfaatnya untuk diri sendiri ya, lebih ke safety atau lebih keselamatan ke diri kita. Yaitu pemerintah mengadakan aturan atau larangan itu akan ada nilai dan faedahnya ya. Terima kasih untuk kegiatan LKPD yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Ibu ucapkan semuanya bagus-bagus. Pertahankan nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembelajaran yang berbeda metodenya. Di sini setelah pembelajaran materi norma dan keadilan, apa kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini? Ya, hasil dari pembelajaran kali ini pasti kalian dari awal sampai akhir kira-kira di sini untuk kesimpulan. Adakah yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini? Kalau Bu, Iya, Salwa silakan. Apa kesimpulannya? norma merupakan aturan yang timbul dan berkembang di masyarakat. Tanpa adanya norma tersebut, masyarakat akan berada dalam ketidakteraturan dan munculnya bahaya disintegrasi. Ya, itu kesimpulannya. Jadi, norma merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Tanpa adanya norma, masyarakat akan berada dalam ketidakteraturan dan munculnya bahaya disintegrasi.
disintegrasi. Jadi kalau tidak ada norma itu kita akan entah seperti apa ya, yang pasti kalau tidak ada norma itu akan berantakan. Nah, ada yang kira-kira bisa untuk kesimpulan. Sekarang untuk memberikan refleksi yang terkait pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa merefleksi hasil pembelajaran hari ini? Siapa? Pilwa, Bu. Oh iya, Pilwa. Silakan Pilwa, apa hasil dari refleksi kali ini? Dari pembelajaran ini saya mendapatkan banyak ilmu yang manfaat tentang bentuk perilaku yang sesuai norma, dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang patuh terhadap norma baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Iya, itu refleksi kali pembelajarannya ya. Setelah kalian mempelajari materi norma dan keadilan, jadi kalian sudah tahu, sudah paham apa itu tentang norma, tentang aturan. Jadi menurut Pilwa dan tahu tentang pembelajaran ini, Pilwa akan berusaha menjadi pribadi yang patuh terhadap norma. Nah, kalian juga untuk semuanya silakan patuhlah terhadap norma yang berada di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Apabila kalian di sekolah, taatilah peraturan atau norma-norma yang ada di sekolah. Ya, di sekolah kita kan ada aturannya. Silakan kalian untuk mematuhi peraturannya. Jadi di sini untuk pembelajaran kali ini ya, Ibu ulang lagi, pengertian norma itu adalah kaidah, pedoman, acuan dan ketentuan ya, yang berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Itu pemaparan dari pemateri kali ini tentang norma dan keadilan. Untuk evaluasinya di sini nanti kalian mendapat persiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Kita akan membahas tentang metodenya PJBL. Jadi persiapkan alat tulisnya, kertas karton, terus kertas kartonnya yang manila ya, spidol, kertas origami, terus lem, gunting, ya, dan mencari informasi dari berbagai sumber, boleh dari internet, boleh dari YouTube, boleh dari buku pembelajaran yang lainnya yang termasuk ke dalam pembelajaran PPKN. Itu untuk minggu depan. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Pas ya. Itu berarti kalian sudah memahami pembelajaran kali ini. Sebelum ditutup dengan pembelajaran ini, kita akhiri dulu dengan doa. Silakan berdoa dipimpin sama ketua kelasnya. Ya, kalian silakan. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu ucapkan untuk pembelajaran kali ini, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih. Tolong persiapkan ya di rumah kalian untuk belajar lagi dan belajar. Jangan sampai bosan untuk pembelajarannya. Demikian pembelajaran kali ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.